antara kalian ada yang tahu apa yang disebut dengan modal sosial? Atau apa itu modal? Arti terserah mau diartikan secara apa saja. Ada yang tahu apa itu modal? Kalau orang berusaha, dagang, butuh apa? Modal. Satu, investasi ya, yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Kita di sini tidak berbicara dalam konteks ekonomi, tetapi bagaimana individu atau kelompok itu memiliki potensi ekonomi. Jadi kalau kita belajar tentang modal secara penuh, ilmu ekonomi itu harus ke Vekon. Tetapi kita mau melihat tentang modal sosial atau sosial kapital ini, yaitu potensi yang dimiliki seseorang atau individu atau kelompok yang memiliki sifat ekonomi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa setiap orang memiliki potensi itu. Bentuknya seperti apa, kemampuannya seperti apa, itu akan berbeda-beda. Tetapi dari apa yang dimiliki oleh individu itu, ada sumber apa? Ada potensi ekonominya di situ. Ya. Nah. Selain itu juga, di sini yang kita mau tekankan di sini adalah adanya satu kebersamaan ya, dan hidup bersama-sama dalam satu kelompok. Dari ilustrasi gambar, buah gambar ini kita bisa lihat ya. Jadi ada individu, ya ini orang kantoran, ya ini pedagang keliling, ini kakek-kakek, ini mahasiswa atau pelajar, ini orang disabilitas, ulama, ya, keluarga, baru kelompok sosial yang terhimpun dalam satu yang disebut dengan masyarakat. Mau dia tua, dia muda, atau dia disabilitas, masing-masing itu punya kapasitas, punya potensi. Ya, ada yang ikut Paralimpiade di Tokyo, ya. Nah, orang cacat saja bisa berprestasi olahraga, apalagi yang normal. Artinya kita tidak bisa, ya, dalam kehidupan bermasyarakat itu kita tidak bisa mendiskreditkan orang dalam kondisi apapun juga. Sebab setiap orang, setiap individu itu memiliki satu potensi. Ya. Nah, potensi itulah yang kita harapkan kita bangkitkan kehidupan bermasyarakat. Saya lanjutkan. Jadi
Kita jangan melihat orang itu dari kondisi sosial ekonominya atau kondisi fisiknya. Yang jelas setiap individu itu punya potensi, punya kemampuan. Nah sekarang bagaimana potensi atau kemampuan itu mau dibangkitkan? Dengan catatan bahwa dalam kelompok itu harus ada kebersamaan dalam hidup bersama-sama. Kalau ada kebersamaan dalam hidup bersama, maka kita bisa melihat, oh Ngana punya potensi ini, Ngana bikin ini, Ngana ini. Nah, itulah yang kita sebut dengan modal. Ya, modal. Nah, ini kita lihat dulu beberapa pengertian dari para ahli tentang apa itu modal sosial. Ya, modal sosial. Pertama kita lihat dari pendapatnya James Coleman. Ya. Berdasarkan fungsinya, modal sosial bukanlah merupakan entitas tunggal, melainkan terdiri dari sejumlah entitas dengan dua elemen yang sama, yaitu aspek sosial dan tindakan-tindakan yang difasilitasi. Ya, ingat ya, ada kata difasilitasi. Orang yang punya keterbatasan, dia akan berkembang, dia akan maju kalau difasilitasi. Contoh para atlet paralimpik itu, ya, karena difasilitasi mereka bisa berprestasi. Tetapi dengan catatan tidak boleh berpasrah diri. Biasanya hal-hal yang semacam ini dalam hidup kelompok, kaum perempuan itu terlalu menjatuhkan harkatnya, martabatnya. Padahal dia punya kemampuan dibandingkan laki-laki. Kenapa selalu? Kita berkompetisi lah. Ya, berkompetisi lah. Siapa yang kuat, siapa yang dipercaya, oke, mari kita bersama-sama. Ya kan? Nah, tetapi itu harus difasilitasi. Oleh sebab itu, dalam setiap struktur sosial dan tindakan sosial, itu akan bisa berjalan jika ada fasilitatornya. Ya, jika ada fasilitatornya. Nah, jadi dalam setiap kelompok entitas itu tidak bersifat tunggal, tetapi terdiri dari sejumlah entitas. Jadi tadi contoh tadi yang ini, ya, contoh ini. Ini sejumlah entitas. Tidak tunggal. Nah kalau kita tunggal sendiri tidak mungkin. Biar Anda jenius, IQ Anda 300. Ya, kalau sendiri tidak mungkin. Nah harus ada orang lain. Harus ada fasilitator. Kalau tidak bisa. Makanya itu Coleman mengatakan bahwa itu tidak berdiri sendiri, melainkan dari sejumlah entitas, ya. Itu menurut Coleman. Kemudian Robert Putnam, ya. Robert Putnam mengatakan bahwa modal sosial lebih menunjuk kepada bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma,
jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan tindakan-tindakan yang difasilitasi dan terkoordinasi. Nah, Putman menambahkan satu, terkoordinasi. Jadi, tidak hanya difasilitasi, tetapi terkoordinasi. Terkoordinasi artinya ada struktur sosialnya di situ. Maka disitulah pusat koordinasinya. Anda bisa belajar sosiologi di mana saja, kapan saja. Tetapi Anda tidak akan paham secara baik ya, kalau tidak ada fasilitatornya. Lalu dikoordinasi. Nah, dikoordinasi misalnya seperti ini. Dalam satu program studi. Ya, dalam satu universitas. Jadi dia katakan bahwa itu adalah kepercayaan, norma, dan jaringan. Nah, kepercayaan ini bukan soal keyakinan, bukan. Ya. Jadi kepercayaan dimaksud oleh Putnam di sini bukan soal keyakinan. Tetapi apakah Anda percaya saya percaya Anda. Itu yang dimaksud kepercayaan. Ya. Jadi dalam setiap kegiatan itu harus ada saling percaya. Kita tidak boleh memandang sebelah orang lain. Mengapa? Saya katakan tadi bahwa setiap orang, setiap individu itu punya potensi yang tidak sama satu dengan yang lain. Maka itu kita harus percaya. Ya, kita harus percaya. Kemudian ada aturan, norma. Ya. Dan dalam situ harus ada norma, ada aturan yang mengatur. Kalau tidak serampangan. Kemudian jaringan, ya, kita punya, misalnya kita punya sesuatu, kalau kita tidak punya jaringan, berarti cuma ada kepada kita. Nah kalau ada kepada kita itu bukan disebut modal. Tetapi kalau kita punya jaringan, ya, maka apa yang kita miliki itu bisa dimiliki juga oleh orang lain. Orang lain bisa juga mempromosi bahwa ada di sana. Itu butuh jaringan. Nah, dalam kehidupan itu, dalam sosiologi yang dimaksud dengan jaringan ini, bahasanya adalah pertemanan. Kita harus punya teman yang banyak. Ya. Jadi kalau kita punya teman yang banyak, kita punya jaringan yang luas. Nah, kalau kita punya jaringan yang luas, ya, kalau kata Parsudi Suparlan itu, jaringan itu kalau sudah sangat luas, sama dengan jaring laba-laba. Tidak bisa diputuskan satu dengan yang lain. Nah kalau sudah bersifat jaring laba-laba, berarti sudah sangat luas. Kalau sudah sangat luas, itu artinya bahwa potensi yang kita miliki itu akan tumbuh, dan tumbuh. Akan terjadi terus peningkatan. Seorang pedagang yang memiliki, misalnya seorang pedagang, walaupun dia sangat luar biasa dalam ilmu dagangnya, kalau tidak punya aturan, tidak punya jaringan, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu, persoalan sini harus ada proses fasilitatornya dan harus terkoordinasi.
Jadi harus ada fasilitatornya, harus ada dan terkoordinasi. Ya, kita lanjutkan. Yang berikut, Francis Fukuyama. Fukuyama mengungkapkan ada dua bentuk modal sosial berdasarkan sumbernya. Pertama, modal sosial menuju pada kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum dalam masyarakat atau bagian tertentu darinya. Yang kedua, itu modal sosial merupakan serangkaian nilai, norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama di antara mereka. Ya. Yang pertama itu adalah menyangkut tentang kapabilitas yang muncul dengan adanya kepercayaan atau trust. Ya. Adanya kepercayaan itu, walaupun kita punya kapabilitas dalam bentuk apapun juga, kalau tidak dipercaya tidak ada artinya. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi, modal sosial itu akan tumbuh jika ada kebersamaan dan hidup bersama-sama. Sebab kepercayaan itu muncul dalam kehidupan bersama dari satu kebersamaan. Contoh kecil misalnya, Anda dipercayakan sebagai ketua panitia dalam satu event. Ya. Artinya, di situ, mengapa Anda dipercaya? Karena mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Ya, maka Anda dipercaya. Walaupun Anda memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas, tetapi kalau tidak dipercaya tidak mungkin jadi. Ya. Nah. Kemudian berikutnya, kalau kepercayaan itu diberikan kepada kita dan kita terima, kita harus menunjukkan kemampuan kita dan harus dikerjakan secara kolektif, secara bersama. Ya. Nah, kalau tidak dikerjakan bersama berarti kapabilitas Anda tidak baik. Kapabilitas Anda tidak baik, egois. Nah, kapabilitas itu muncul karena kepercayaan, tetapi harus dikerjakan secara bersama. Kita bagaimana cara kita melakukan manajemennya? Ya. Kemudian kedua, modal sosial itu adalah serangkaian nilai, norma, ya, yang bersifat informal. Ya. Jadi norma yang bersifat informal itu yang hanya tumbuh, ya, dalam hidup bermasyarakat. Nah, norma yang bersifat informal itu adalah kepercayaan. Beda kalau norma formal. Kalau norma formal, suka atau tidak suka harus ikut. Ya. Kalau Anda sudah ada SK, misalnya, di SK-kan jadi ketua panitia, Anda suka atau tidak suka harus kerjakan, itu norma formal. Tapi yang sifatnya informal itu adalah kepercayaan. Itu hanya muncul dari
kehidupan bersama. Kita dipercaya dan kita melakukan itu. Karena yang dimiliki bersama itu dari seluruh anggota, ya. Lalu di sana yang disebutnya adanya kerja sama. Ya, kerja sama. Kapabilitas seseorang itu sangat ditentukan bagaimana dia mampu memanage satu kegiatan untuk bisa dikerjakan secara bersama-sama atau gotong royong. Nah, gotong royong adalah satu nilai sosial yang ada dalam masyarakat, ya. Jadi gotong royong adalah satu nilai sosial yang ada dalam masyarakat yang tumbuh untuk mengatasi kehidupan bersama. Contoh misalnya, satu barang yang cukup besar, berat, kalau dipikul sendiri tidak mampu. Tapi coba kita 4 orang atau 5 orang, jadi ringan. Ya, jadi ringan. Kita butuh dana 100 juta, kita berapa orang yang ada di keuangan itu? Satu kelompok itu. Kita bahagi. Kan jadi ringan. Jadi ringan jadinya. Nah, itu kalau terjadi kerjasama. Tetapi ada satu hal yang sangat lumrah dalam satu kelompok. 1-2 orang biasanya yang suka nyinyir. Ada 1-2 orang yang suka nyinyir. Tapi persoalannya adalah mengapa bukan dia yang ditunjuk jadi pemimpin atau jadi ketua. Tentu karena kapabilitasnya itu yang tidak bisa dia tunjukkan, yang tidak bisa dipercaya oleh anggota yang lain. Kalau kita mau bersama-sama, kerjasama, oke, mari kita lakukan segala sesuatu. Keberhasilan adalah keberhasilan bersama, bukan ketua. Kalau soalnya ketua ya, tidak mungkin. Kalaupun jadi, tetapi tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Itulah yang kita maksudkan dengan modal sosial ini menurut Fukuyama. Ya, Fukuyama. Yang berikutnya oleh Jonathan Tanner. Jonathan Tanner mengatakan bahwa modal sosial menunjuk pada kekuatan-kekuatan yang meningkatkan potensi untuk perkembangan ekonomi dalam masyarakat untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial dan pola organisasi sosial. Tanner mengatakan bahwa modal sosial itu adalah kekuatan yang memiliki potensi mengembangkan perkembangan ekonomi dalam masyarakat. Bagaimana cara kita mengembangkan ekonomi dalam masyarakat? Ya. Apakah kita harus kerja bersama-sama atau kita kerja sendiri-sendiri? Sementara kita masing-masing punya potensi, kalau kita digabungkan itu menjadi kuat, menjadi besar. Ya, menjadi besar. Nah, kalau itu dikembangkan, maka apa yang ada
apa yang ada itu bisa mempunyai nilai yang cukup besar. Tetapi yang harus dilihat di sini, ya, kita harus menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial dan pola organisasi sosial. Jadi kita harus menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial. Bagaimana pola hubungan yang sudah ada? Baik atau tidak baik? Kalau dipertahankan itu artinya baik. Nah, bagaimana lagi kemudian kita kembangkan itu? Kita kembangkan. Salah satu contoh yang merupakan modal sosial itu adalah gotong royong. Gotong royong. Itu yang ada dalam proses hubungan sosial masyarakat. Saya kasih contoh misalnya orang Minahasa, ya, Mapalus. Mapalus itu adalah satu proses kerjasama dalam bidang pertanian atau dalam bidang sosial lainnya. Misalnya orang meninggal atau orang yang berpesta. Lahan pertanian yang cukup besar, kalau dikerjakan sendiri memakan waktu berapa lama? Misalnya 1 hektar, ya, 1000 meter persegi. Kalau dikerjakan sendiri, ya, kira-kira berapa lama itu boleh selesai? Anda mampu 1 hari berapa are? Ya. Taruh kalau misalnya Anda mampu 4-5 are 1 hari. Ya. Nah kalau 1 hektar adalah 1000 are, berapa hari itu? Tapi kalau dikerjakan secara berkelompok, secara gotong royong, secara bersama-sama, 1 hari bisa selesai. Nah, besoknya pindah lagi kepada orang lain, seterusnya. Nah, dengan demikian, pertumbuhan ekonomi itu akan cepat. Karena proses pekerjaannya bisa cepat. Gotong royong pertanian seperti ini, misalnya, yang saya katakan tadi di Minahasa, karena proses lahan yang berbukit-bukit, tidak akan mungkin menggunakan mesin traktor, karena akan mengalami satu kesulitan, maka gotong royong itu paling penting. Beda kalau kita mengerjakan misalnya lahan di persawahan yang datar, kita boleh pakai traktor, ya, kita boleh, bisa dikerjakan sendiri itu. Tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Oke, mengolahnya kita boleh pakai traktor. Menanamnya, kalau kita tanam padi, boleh sendiri, boleh lama. Anda baru selesai menanam, yang sana sudah tumbuh buah. Ya, belum sempat dibersihkan, dia sudah tumbuh buah. Lama. Tapi kalau dikerjakan bersama, itu tingkat produktivitasnya lebih tinggi. Nah, mengapa dalam hubungan sosial kita tidak mempertahankan pola itu? Kadang-kadang kita orang Indonesia, kita memiliki modal sosial yang cukup kuat, cukup besar. Kita tergerus, ya, kita tergerus dengan pola pikir barat yang mengandalkan kapital, yang mengandalkan uang, lalu bisa dikerjakan sendiri. Mereka boleh mengerjakan sendiri karena semuanya itu karena industri. Tidak sama kita negara yang agraris, beda. Ya.
Dan pola-pola itu harus dipertahankan. Kemudian berikutnya oleh Jonathan Portes. Katakan bahwa modal sosial merupakan suatu konsep dengan berbagai definisi yang saling terkait berdasarkan pada nilai jaringan sosial. Jadi, nilai jaringan sosial. Yaitu bagaimana hubungan personal antar individu dalam satu kelompok. Anda boleh perhatikan dalam lingkup masyarakat Anda, di mana Anda berada. Kalau orang yang egois, suka menang sendiri, tidak mau bersama-sama. Bagaimana dia kalau mengerjakan sesuatu? Banyak orang datang, tak? Jaringannya kurang. Kapabilitasnya tidak dipercaya oleh orang. Nah, kalau jaringan kurang, ya orang akan datang kalau dia pakai uang. Bayar. Nah, kalau pakai uang itu sifatnya bukan lagi jaringan sosial. Ya. Sudah ekonomi lain tintanya. Sementara kita menggunakan modal sosial ini adalah persoalan jaringan. Ya. Negara kita, Indonesia, punya banyak kekayaan alam. Tapi kalau kita tidak punya jaringan dengan negara-negara lain, kita tidak dipercaya oleh negara-negara lain, apa artinya kekayaan itu? Walaupun memang pola seperti itu adalah pola perdagangan. Tetapi namanya pola perdagangan itu adalah wujud kepercayaan. Tidak akan bisa kalau tidak ada dipercaya. Saya contoh kasus pada Anda adalah di sekitar tahun 80. Ya, akhir tahun 80-an. Harga vanili itu cukup selangit. Mahal. Maka di Sulawesi Utara ini banyak yang menanam vanili. Ya. Nah, karena harganya mahal terjadilah kecurangan. Jadi kecurangan. Petani yang curang mencoba memasang kawat kecil di dalam vanili. Artinya itu kalau satu kawat panjang begini bisa setengah ons, ya, atau nggak sampai setengah ons. Berapa? Ya, nah itu kalau banyak satu karung itu berapa vanili di dalam? Bisa bertambah sampai 3-4 kilo. Lalu pada waktu saat diekspor ke Amerika, ditemukan ada kecurangan pedagang. Ditemukan kawat, dicari tahu ini ekspor dari negara mana. Oh, dari Indonesia. Maka Amerika memutus hubungan ekspor tentang vanili. Artinya hilang kepercayaan. Maka matilah usaha petani tentang vanili. Mati. Karena tidak dipercaya. Mengapa? Hubungan dagang atau hubungan sosial itu kita tidak jaga. Kita harus jaga itu. Nah, ini yang kadang-kadang orang terlalu menganggap remeh hubungan sosial. Padahal itu sangat mahal. Ya, sangat mahal. Kita mencari kawan itu sulit daripada mencari musuh. Cari musuh gampang. 1 detik kita dapat berapa musuh. Tetapi mencari kawan itu cukup waktu.
Mengapa kita harus menanamkan saling percaya? Nah, kepercayaan itu akan tumbuh, itu disertai oleh waktu. Anda mungkin berteman tapi tidak percaya. Sekedar teman. Tapi apakah ada kepercayaan? Itu yang sulit. Pertemanan di antara kita yang satu kolega misalnya. Oleh sebab itu, nilai jaringan itu harganya mahal. Nah, itu harus dijaga. Harus dipelihara. Tadi 6, ya, hanya 6 saya ambil pendapat para ahli. Sekarang Bank Dunia, ya, Bank Dunia merumuskan, ya, yang menyatakan bahwa Advisory Council to be the Vice Presidency for Environmental Sustainable Development. Dari sini bahwa kita menyatakan ada environmental sustainable development. Bagaimana pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada lingkungan. Environmental, lingkungan itu ada 2. Lingkungan alam dan lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial yang dimaksud oleh Bank Dunia ini adalah jaringan perdagangan antar negara. Misalnya begini, kita butuh modal, kita pinjam ke Bank Dunia, ya, pinjam dengan jangka waktu sekian tahun. Tetapi kalau kita tidak mampu memegang kepercayaan itu, maka Bank Dunia akan menghentikan. Ya, menghentikan. Sama saja Anda meminjam sesuatu ke orang lain. Ya. Kita biasanya kalau pinjam uang kepada teman atau sahabat, begitu manisnya. Ya kan? Artinya kalau kita ke Bank Dunia proposalnya begitu sangat baik. Sehingga bisa akan menumbuhkan kepercayaan. Tetapi yang masalah the next berikutnya. Mau mengembalikannya itu bukan hal yang mudah. Oleh sebab bagaimana cara kita melipat gandakan itu? Ya. Nah, supaya ada keberlanjutan itu adalah penting adalah modal sosial itu. Nah, oleh Bank Dunia tentang modal sosial menuju pada norma, institusi, dan hubungan sosial yang membentuk kualitas interaksi sosial dalam masyarakat. Ya, saya tekankan lagi, norma, lembaganya, baru hubungan yang membentuk kualitas interaksi. Interaksinya itu akan berkualitas jika hubungan sosial itu berjalan terus-menerus, tidak putus dan tanpa cacat. Berjalan terus-menerus dan tanpa cacat. Nah, kalau ada cacat berarti kualitasnya menurun. Jadi di sini kita harus diikat oleh satu norma, ya, norma dari satu lembaga. Yang kedua adalah menunjuk pada norma institusi dan hubungan sosial yang memungkinkan orang dapat bekerja sama. Nah, ini yang pertama, modal sosial itu ada
ditentukan oleh kualitas interaksi sosial. Yang kedua ditentukan oleh kerja sama. Dari semua pendapat ahli maupun pendapat dunia, ya, intinya di situ adalah kerja sama. Ada kepercayaan. Ada aturan main. Dan ada organisasinya. Nah, kalau di masyarakat organisasi apa? Ya tergantung. Ada yang secara formal desa, ada kerukunan-kerukunan atau kelompok-kelompok apa. Yang itu penting, itu adalah organisasi. Lalu setiap anggota itu membentuk kualitas interaksi dan bekerja sama. Itu inti. Ya. Bekerja sama itu tidak mungkin jalan kalau tidak ada trust atau kepercayaan. Saya tidak akan mungkin kerja sama seorang kalau saya tidak percaya dia. Ya. Saya tidak percaya. Saya tidak mau. Mengapa bisa saya yang dirugikan? Itu satu prinsip-prinsip sosial ataupun prinsip-prinsip ekonomi. Ya. Prinsip-prinsip sosial dan prinsip-prinsip ekonomi. Kita bekerja sama karena ada saling menguntungkan. Paling kurang kita meringankan beban. Ya, meringankan beban. Itu yang paling kecil dalam hidup bermasyarakat. Nah, sekarang kita lihat tentang unsur-unsur modal sosial itu ada 4. Ya. 1, jaringan, ya, networking, kepercayaan, norma, tindakan sosial. Jadi 4 unsur ini sangat menentukan. Nah, bagaimana tentang kualitas ini tergantung bagi kita, kualitas modal sosial yang kita miliki itu tergantung bagaimana jaringan yang kita bentuk, kepercayaan yang kita miliki, norma yang kita harus taati, lalu tindakan kita tidak merugikan kelompok lain atau orang lain. Salah satu contoh tadi itu saya contohkan tadi penjualan vanili. Ya, dia untung tetapi orang lain yang rugi. Yang ruginya apa? 1, rugi modal, 2, mesinnya rusak. Kita hati-hati dalam melakukan tindakan. Ya. Yang paling sederhana begini, Anda melakukan sebuah tindakan. Jika Anda melakukan sesuatu untuk akan mempengaruhi atau berkenaan dengan orang lain, Anda harus berpikir, apakah kalau itu saya lakukan berkenaan dengan saya dan dia tidak tersinggung. Ya. Jadi berkenaan dengan saya dan dia tidak merasa tersinggung. Nah, itu yang harus kita pegang. Ya, kita harus pegang itu. Tapi kadang-kadang orang tidak berpikir tentang siapa orang, penting dia bisa lakukan. Berkenan kepada dirinya tetapi orang lain tidak berkenan. Ini kan jadi sulit. Nah, bagaimana agar supaya berkenan kepada kita dan juga kepada orang lain, di situ yang dibutuhkan adalah kerjasama. Dengan adanya kita melakukan kerjasama, maka di antara kita akan sudah saling mengenal satu dengan yang lain, sudah saling percaya satu dengan
yang lain. Nah, kalau saling mengenal, saling percaya, maka jaringan itu bisa semakin lama semakin meluas. Ya. Semakin lama semakin meluas. Dengan catatan kita harus berdasarkan pada etika, norma. Jadi kita harus dibatasi. Nah, kalau orang tidak suka, jangan kita paksakan. Ada orang yang berupaya memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu tidak sesuai dengan etika sosial. Apalagi sudah menjurus pada norma. Nah, norma-norma sosial itu kan ada adat istiadat, ada kebiasaan, ya, ada hukum formal. Semua itu berlaku dalam masyarakat. Tiap-tiap kelompok masyarakat itu paling kurang ada 2 yang dimiliki. Adat, kebiasaannya, ya, lalu ada hukum adatnya. Ini kalau secara besar, global, ya kita nasional, atau sebagai warga negara kita ada hukum formal yang membatasi kita. Ada hukum formal. Jadi kuncinya di sini adalah keempat hal ini, jaringan kepercayaan, norma dan tindakan sosial itu adalah bagaimana kita membentuk suatu kualitas hidup dari setiap individu. Itu satu kualitas hidup dari setiap individu. Ini yang harus kita jaga dalam melakukan modal sosial itu. Tidak boleh kurang dari 4 ini. Kalau kita tambah silakan. Tapi yang paling minimal 4 ini harus dimiliki. Ya. Ingat baik-baik ya. 4 ini harus dimiliki. Jaringan, kepercayaan, norma, tindakan. Jangan kita bertindak tidak disukai orang. Nah, itu harus kita menyesuaikan juga. Orang lain suka atau tidak. Nah, itu minimal unsur-unsur yang harus ada dalam modal sosial. Nah, sekarang kita definisikan. Tadi pendapat para ahli, pendapat Bank Dunia, lalu kita menarik 4 unsur utama. Ya, jadi kita menarik 4 unsur utama. Modal sosial itu adalah kecenderungan kelompok dan segala hal yang berkaitan dengan kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur utamanya seperti kepercayaan, keimbal-balikan, dan aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat. Dari semua pengertian tadi kita simpulkan seperti itu. Ya. Nah, ada kepercayaan, keimbal-balikan, saling menguntungkan, ya. Saya untung, dia untung, ya. Jadi saling menguntungkan, dan ada aturan-aturan umum kolektif dalam suatu masyarakat.
Sekarang kita lihat tipenya. Satu yang melekat pada individu. Sikap percaya dan toleransi, dan kelompok, dan jejaring. Tadi. Trust and tolerance, groups and networking. Itu pada tataran individu. Ya. Jadi Anda kalau ingin membentuk modal sosial itu, pertama harus menumbuhkan sikap percaya. Harus ada toleransi. Artinya toleransi di sini kita harus mampu melihat perbedaan. Dan perbedaan itu harus kita pegang adalah kekayaan. Jadi, percaya, toleransi. Kedua, kita harus membentuk kelompok dan harus ada jaringan. Mengapa demikian? Secara individual itu tidak akan maksimal. Kualitas pekerjaan satu orang ya akan lebih berkualitas jika dikerjakan 2 atau 3 orang. Itu antara individu. Ingat ya. Pertama adalah trust and tolerance, groups and networking. Yang kedua, tipe yang kedua yang melekat pada komunitas. Ya. Yang melekat pada komunitas. Yaitu ada lembaganya, hubungan sosialnya, kebiasaan umum, ya, untuk mendorong interaksi antar individu untuk berkontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat. Jadi di sini ada 3 dalam komunitas. Kelembagaannya, hubungan sosialnya, dan kebiasaan umum. Ya, kita membentuk satu organisasi, ada lembaganya. Ya. Kedua, dalam bentukan lembaga itu kita menjaga hubungan-hubungan sosial antar anggota. Yang ketiga, kita tidak boleh mengabaikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Ketiga hal ini, ya, ini akan mendorong terjadi interaksi antar individu untuk bisa berkontribusi positif. Jadi setiap anggota itu memiliki kontribusi, ada sumbangsinya, ya, ada sumbangsinya yang membangun masyarakat itu. Jadi tipenya ada 2, melekat pada individu, yang kedua melekat pada komunitas. Yang melekat pada individu itu ada 2. Sikap percaya dan toleransi. Yang kedua adalah kelompok dan jejaring. Yang melekat pada komunitas yaitu 3, institusi, hubungan sosial, dan kebiasaan umum. Itu tipe modal sosial. Kita lihat sekarang modal komunitas, community capital. Modal sosial merupakan bagian dari modal komunitas. Bagian lain adalah human capital, natural capital, produced economic capital. Jadi modal manusia, ya, kemudian
modal alamiah, alam. Ketiga adalah prosedur atau produk ekonomi. Ya, produk ekonomi. Jadi kita lihat dari 4 ini, sini, itu keempat-empatnya itu saling terkait, ya, satu dengan yang lain. Saling terkait, ya. Komunitas kapital itu berkaitan dengan human producer ekonomi kapital, natural capital, dan social capital. Apa yang jadi human capital? Itu kemampuan individual. Ya, kemampuan individual. Nah, kemampuan individual itu terdiri pendidikan, pengetahuan, kesehatan, dan keahlian. Ya, jadi, pendidikan, pengetahuan, ya, kemudian kesehatan, dan keahlian. Ada orang secara individu memiliki pendidikan tinggi, tetapi tidak punya pengetahuan. Bedakan ya, pendidikan dan pengetahuan. Ada orang yang tidak punya pendidikan tinggi, tetapi pengetahuannya cukup luas. Nah, antara dua ini itu sangat erat kaitannya untuk membentuk keahlian. Kemudian, anggota individu itu harus sehat, terutama sehat jasmani dan rohani. Paling pokok itu adalah sehat jasmani dan rohani. Itu human capital. Human capital ini akan sangat berpengaruh lagi dengan social capital. Karena di situ ada norma atau nilai, trust, reciprocity, kemudian ada norma sosial lainnya. Kemudian partisipasi, jaringan, proactivity. Nilai-nilai ini, trust, reciprocity, itu saling menguntungkan dalam masyarakat. Anda kalau di kampung, dalam bermasyarakat, kalau orang, Anda pasti akan kerjasama dengan orang yang memberi keuntungan kepada Anda. Dan Anda juga memberi keuntungan kepada dia. Itu reciprocity. Ya. Dalam bahasa sosiologi yang disebut dengan pertukaran. Reciprocity ini istilah antropologi. Kalau bahasa sosiologinya adalah pertukaran. Itu ada teori-teori pertukaran. Kemudian ada partisipasi jaringan dan proaktif. Nah, kemudian human capital juga tidak bisa dilepaskan dari ekonomi kapital. Aset ekonomi, sumber daya, dan aset finansial. Ya. Nah, aset ekonomi apa? Aset ekonomi apa? Segala sesuatu, barang, atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Ya. Kemudian sumber daya. Sumber daya itu sumber daya manusianya dan sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah aset keuangan kita apa. Nah, aset keuangan bisa dari dua ini. Baru social capital itu tidak bisa dipisahkan lagi dari natural capital. Misalnya matahari, cuaca, air, flora, fauna, sumber energi tanah dan lain-lainnya. Kita jangan
Kadang-kadang ini salah eksploitasi. Ya, salah eksploitasi. Matahari, sinar matahari itu adalah energi. Ya. Tapi sekarang energi matahari itu sudah sangat luar biasa. Apa sebabnya? Karena kita banyak merusak sumber alam, hutan. Ya, hutan. Maka lapisan ozon itu semakin menipis. Maka sinar matahari itu langsung ke tubuh manusia. Akibat panas yang tinggi, di kutub utara maupun kutub selatan sudah terjadi proses pencairan es. Ya, proses pencairan es. Hingga tidak heran, permukaan air laut setiap hari dia naik. Ya, permukaan air laut setiap hari naik, walaupun hanya 1 milimeter. Anda akumulasi kalau dia terjadi dalam 100 tahun, maka bisa tenggelamlah ini bumi. Nah, itu sejaga, karena itu semua saling berkaitan. Nah, itulah disebut dengan community capital atau modal komunitas. Artinya bahwa di sini setiap kelompok manusia itu punya modal 4 ini. Ada manusianya, ada sumber daya ekonominya, ada modal sosialnya, ya, ada modal alamnya. Mau Anda tinggal di mana, tetap 4 ini ada. Yang persoalannya adalah bagaimana mengelola modal itu. Ya. Bagaimana mengelola modal itu. Itu yang jadi soal. Apakah dilakukan secara individual atau secara kelompok? Kalau dilakukan secara individual itu namanya monopoli. Sementara itu adalah modal bersama. Itu adalah modal bersama. Nah, kalau itu namanya modal bersama, itu disebut dengan modal komunitas. Jadi area itu adalah milik bersama. Lalu bagaimana kita memanfaatkannya itu untuk kepentingan bersama? Walaupun memang kita tidak bisa melepaskan, di situ ada kepentingan individu-individu. Nah, kepentingan individu-individu itulah yang kita lihat ya, menjadi kita satukan menjadi satu kepentingan bersama. Nah, ini yang maksud dengan modal komunitas. Nah sekarang menurut unsur. Ada 6 unsur modal sosial. Ya, partisipasi. Harus berpartisipasi. Setiap anggota harus berpartisipasi. Kedua, saling menguntungkan. Ketiga, kepercayaan. Keempat, ada norma. Kelima, ada tindakan, nilai. Kelima, ada tindakan yang proaktif. 6, merupakan unsur dari modal sosial itu.
Di awal tadi kita sebutkan 4 minimal, ya kan? Tadi pertama 4 minimal. Dalam proses itu berkembang, kita sudah dapat 6. Ya, 6. Nambah partisipasinya, ditambah dengan tindakan proaktif dan resiprositas. Resiprositas adalah saling tukar kebaikan antar individu atau kelompok. Saya masih sempat hidup di era Orde Lama. Kehidupan masyarakatnya betul-betul resiprositas. Kalau sedang memasak tiba-tiba habis, tidak ada garam, kita boleh pergi minta ke tetangga. Ya. Saya boleh pergi minta ke tetangga. Saya tidak punya gula, saya boleh minta ke tetangga. Tidak punya kopi, boleh minta ke tetangga. Sekarang bisa enggak? Enggak lah. Kalau ada itu pada orang-orang tertentu. Kalau hubungan sosialnya dengan tetangganya baik. Tetapi kalau tidak baik, tidak dipercaya, itu tidak akan mungkin. Nah, itu resiprositas. Apalagi di masyarakat perumahan. Nah, tidak mungkin. Egoismenya tinggi. Tidak saling menguntungkan. Ya. Tidak ada tukar-tukar menukar kebaikan. Saya tidak tahu kamu di mana, di kampung. Di lingkungan saya, kami ada beberapa keluarga itu. Masih kalau dia kehabisan apa, dia datang ambil di rumah. Begitu juga kami sebaliknya begitu. Ada beberapa keluarga. Mengapa? Itu kan pola resiprositas. Ya. Kemudian trust, yaitu sikap saling mempercayai di masyarakat agar bersatu. Ya. Ini tidak akan mungkin muncul kalau tidak ada trust. Kemudian ada norma, ya, ada nilai, kemudian ada keinginan, baru ada kemampuan. Kemampuan melibatkan diri itu tidak dimiliki oleh semua orang. Tidak semua orang bisa berpartisipasi. Makanya kalau ada mahasiswa menulis tentang partisipasi masyarakat, saya akan tanya partisipasinya bentuk apa? Paling kurang itu ada 3. Paling kurang, ya. Dia bisa sumbang saran, partisipasi ide. Dia bisa partisipasi ekonomi, dan ketiga adalah partisipasi tenaga. Karena dia tidak punya 2 ini, bisa 1 ini. Kalau memiliki partisipasi paling kurang 3 ini, masih ada. Sebab partisipasi tidak akan mungkin jalan, karena ada kemampuan untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial.
persoalannya apakah semua anggota masyarakat dalam satu kelompok itu ikut berpartisipasi? Tidak ada yang tidak bisa. Ada yang tidak bisa. Ada perhatikan kalau ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, misalnya kerja bakti, atau membangun masjid, membangun gereja, atau membangun balai desa. Pasti ada masyarakat yang tiga ini dia tidak bisa sumbangkan. Apakah idenya, ya, apakah uangnya, apakah tenaganya, waktunya. Nah, ini, wah. Dan semua ini, ya, keenam unsur ini itu adalah membentuk satu modal. Modal. Bagaimana kita mau melakukan itu? Nah, itu tergantung daripada anggota dalam satu kelompok. Ya. Anggota dalam satu kelompok. Yang di situ bisa masuk minggu depan, persiapan ke sangir kita. Nanti tugasnya mempersiapkan diri untuk apa? Swab mau ke sangir, PKL, ya, mau praktek kerja lapangan, mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Kira-kira itu untuk hari ini kita tugas-tugas apa yang Anda kerjakan dilihat di LMS untuk minggu depan, ya. Jadi kita periksa saja dan tidak di atas kapal boleh. Berarti masih ada jaringan. Saya kira demikian. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.